sastrawan yang lu suka yang menulis? Ada dong, pasti. Mas Gut Pak, Sujiwo Tejo. Bukan. Bukan, emang bukan. Enggak apa? Gua lebih ke Balik lagi di Time Coffee Podcast. Time Coffee ini berisi tentang apa, Bay? edukasi, hiburan, dan diskusi. Diskusi. Diskusi apa tuh, Jam? Oke, kita mau hari ini di episode 3. Oke, kita di episode 3 ini, episode kemarin itu kan tentang si Amanda Manopo. Bukan. Bukan, Jam. Oh ya, bukan. Oh, Iya, itu yang sebelah. sinetron. Itu sinetron. Ya. Kita ngomongin apa nih, Bay? Ngomongin apa nih? Lebih baik kita ngomongin senja ya. Oh, yang lagi viral sekarang nih. Oh, Lagi iya. banyak anak-anak muda zaman sekarang, Kaum milenial. kaum milenial ngomongin bukan ngomongin sih. Tergila-gila sama Senja senja, kopi, dan puisi. puisi. Iya, lagi banyak yang pada sosok melankolis ini. Gue sebagai seseorang yang penerusnya Dilan, enggak. Enggak. Oh iya, kita belum kenalin diri, baik. Udah ngomong aja, kita belum kenalin diri nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajam Kurniawan, panggil aja Bung. Bung. Iya, Bung apa? Bung Ajam. Bung Ajam, ya. Nama saya Muhammad Ajam Kurniawan, panggil aja Bung. Dan gua Ahmad Bayaki, dan gua sering dipanggil sama teman-teman gua Abai. Nah, lanjut ke Lanjut. topik Kita dulu, pembicaraan. kita perkenalkan dulu. Oke, apa? Kenapa kita bisa membahas hal ini? Gue sebagai penikmat patah hati dan Anda sebagai penikmat senja dan kopi. Oke. Kita semua, kita berdua nih Iya, tentunya. cukup berpengalaman dalam hal, kalau saya berpengalaman dalam hal menikmati patah hati, abai, senja dan kopi. Jadi masuklah di topik ini, masuk. Overall kita masuk ya. Masuk. Jadi kita mau bahas apa dulu nih? Senja dulu kah? Apa kopi dulu kah? Kita bahasnya kenapa kaum milenial tergila-gila akan tren tersebut. Tren tersebut berarti tiganya dong. Iya, berarti langsung tiga-tiganya kita grup, habis itu di ungroup. Terus kalau menurut lu dulu nih, menurut lu dulu gimana nih? Kenapa kaum milenial sekarang lebih suka kayak ke senja? Jadi, oke, gua nih pendapat dari Iya. dari pendapat gua pribadi itu semuanya berawal dari menurut gua film Dilan. Film Dilan. Hmm. Oh, Dilan Tar sih. dulu. Berawal dari film Dilan. Tar dulu kita ambil dari menyukai puisinya. Oke, berarti nggak tentang senja dulu dong. Ya, kita ambil di puisinya dulu. Itu berawal dari film Dilan. Jadi pada rame-rame tuh kan, langsung kayak berpuisi, Bersaja. Bergombal. bergombal riau, waduh. Nah, terus Setelah dari situ baru kopi. Karena banyaknya kedai-kedai kopi yang merambah di Jakarta, Jabodetabek, apalah itu terserah. bukan karena Dilan suka ngopi. Enggak, Dilan sukanya makan di buhem. Enggak ngopi, makan di buhem. Ikut Dilan. Oke, terus. Jadi itu kopi terus sudah mulai merambah, terus banyak kan tuh kedai kopi di Jabodetabek tuh, sebut aja Jabodetabek banyak yang suka kopi, akhirnya jadi pada ikut-ikutan awalnya itu. Wah, itu cuma buat gaya-gayaan doang, nongkrong di kafe awalnya. Yang pertama nongkrong di kafe itu gara-gara buat gaya-gayaan dan buat mencari wanita. Gue udah paham itu karena gue melakukan itu. Sambil menyelam minum air. Lanjut. Apa lagi? Tadi apa? Senja udah. Senja belum. Lu Oh tadi belum, kan- baru kopi dan puisi. Iya. Nah, Kenapa kan tadi berawalnya dari film Dilan dulu kan? ya, film Dilan itu yang menyebabkan semuanya menyukai puisi. Oke. Yang nyebabin orang suka kopi itu ya gara-gara merambahnya kedai-kedai kopi di Seluruh Jabodetabek. Ya. seluruh daerah lah. Mm, Nggak sejabodetabek juga. iya, dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Sebenarnya itu dekat. Iya. Terus, Terus kenapa senja? sekarang senja. Iya. Senja itu berawal ketika viralnya Fiersa Bersari. Oke, iya. Ya kan? Fiersa Bersari itu yang kolaborasi sama Wira kayaknya yang bikin viral pertama kali kayak gitu-gitu. Dia berpuisi, dia bernyanyi, dia minum kopi,
mungkin ya menurut Iya. gua anak-anak yang sekarang melihatnya itu keren, kayaknya gua harus kayak gitu. Oke. Jadi dia duplicatednya si Fiersa dan Wira. Jadi dari situ, dari Firsa Besari mulai timbul lah gitu ya Kak? Iya. Anak-anak senja. Benar sekali, benar. Anak-anak senja menaiki motor custom, menyeruput kopi, udut, Di pinggir pantai dong. yoi, dan bergalau ria melihat terbenamnya matahari itu sambil berkata, ternyata senja jauh lebih paham caranya berpamitan, kayak begitu. Caranya berpamitan dengan sopan. Betul, dibanding dia gitu. Apa sih Jam tentang dia gitu? Kan lo yang lo bilang tadi lo orang-orang yang patah hati katanya. Kenapa tuh? Sebenarnya ada dua tipe nih orang yang menyukai ketiga hal ini. Yang pertama adalah menurut gue ya, si fuckboy tersebut Oke. untuk menarik perhatian wanita, karena wanitanya juga lebih suka dengan hal tersebut kan. Atau bukan atau si fuckboy dan si soft boy, sad boy, Oke. dia sakit hati, dia kan Oke. melihat senja kan ya. Senja itu bagaikan kepergianmu, kayak gitu Kepergian. langsung bergalau ria, meneteskan air mata. Tapi kenapa galau ditinggal? Kalau misalkan ditinggal dia, kalau dianya kayak senja ya kenapa harus galau? Kenapa tuh? Ya karena kan senja bakalan kembali lagi kayak esokan hari. Tapi berarti dia mempermainkan, datang dan pergi, datang dan pergi. Tapi kan dia bakalan tepat janji. Tidak pernah dia ingkar bahwa besok dia tidak akan kembali. Kalau misalnya dia ingkar, sudah pasti baik, sudah pasti kiamat. Ngaco tuh. Kalau ingkar ya kiamat. Enggak, dia bukan ingkar sih. Cuman kayak ke gimana ya? Dia kalau mau kiamat dia timurnya dari timur. Oh iya, itu serem kan? Dari mana? Serem. Bangun tidur tiba-tiba kamcil lo kok pada lari-lari ya? Ternyata itu dia ngeliat matahari dulu. Apa nih, ngomongin apa sih? Dia tadi ngomongin apa sih? Kalau menurut gua ya, Ya, kalau menurut gua kenapa mulai anak-anak sekarang itu lebih kayak ke senja gitu, kayak ke puisi. Ya mungkin itu kayak mereka itu lebih ke mengutarakan apa yang ada di hatinya gitu. Karena kita tahu kan anak-anak sekarang itu lebih kayak ke pacaran. Betul. Ya. Terus kan kalau pacaran tanpa adanya kata-kata kayak puisi gitu kayak gimana gitu loh kan. Betul. Nah, jadi mungkin menurut gua dari situlah timbullah anak-anak itu kayak ngebucin di sosial media lah dengan quotes mereka yang alay-alay itu. Iya, Nggak alay sih, cuman kayak kalau anak kecil udah mulai bercinta kan aneh juga gitu. Iya. Tarakan 01, tarakan 02. Enggak, itu pilok di Itu tembok. apa? Pilok di tembok. Tapi itu jadi wisata loh. Iya benar. Dan itu tujuan destinasi saya sepertinya. Oke. Saya akan ke sana bukan. Nah, kita bahas lagi, oke? Lanjut. Tadi Apa? tentang senja, kopi, puisi. Tiga hal yang menurut zaman sekarang itu saling bersangkut paut, saling bergrup. Jadi kayak ada yang kurang gitu kan. Iya, kalau hilang satu tuh kayak ada yang kurang. Tapi sebenarnya ada yang ibaratnya kan, kalau itu kan mereka ibaratnya ini tiga ini premier. Nah, ada sekundernya baik. Apa tuh? Ada sunnahnya, dilaksanakan tidak apa-apa, tidak dilaksanakan tidak apa-apa juga. Pokoknya tidak apa-apa deh, mau dilaksanakan atau tidak. Cuman lebih nikmatnya, Iya, lebih iya. abdolnya kayaknya tiga itu disatukan gitu. Iya, disatukan plus ada satu ini yang si sekunder ini, yaitu adalah udut. Udah. Ini Nah, itu tambahan dong ya. tambahan doang. Jadi kalau lu tidak bisa udut, ya hanya menikmati kopi ya tidak apa-apa, menikmati saja. Tapi kalau ditambah dengan udut, tidak apa-apa juga. Itu sebagai bahan pelengkap. Ibarat kata lu pesen minuman blender, iya kan boleh sebut merek. Oke. Yang minuman di blender, kayaknya kurang lengkap, nggak pakai blendernya, jadi diaduk. Kayak nggak merata gitu ya. Iya, jadi nggak merata gitu, jadi kayak feel-nya tuh Nggak dapat. lu menikmati kopi dengan ditemani secercah cahaya senja,
ngelihatnya tuh kayak begitu doang. Tapi tuh kalau ada udut jadi nikmatnya itu iya, lebih dapat kan? Iya, langsung berpuisi. Apa? Biar kopi saja, enggak, udah maksudnya. Biar rokok saja yang terbakar habis. Cintaku padamu jangan. Teteu gitu. Berarti gitu. Itu dapat dari mana itu? Terinspirasi dari mana itu kata-kata seperti itu? Enggak tahu, asal sebut aja ya. Kebetulan tadi belum makan jadi asal sebut aja, enggak ada hubungannya sama makan. Iya betul. Tapi emang bener sih kalau misalkan Iya. kayak ngopi doang tanpa ngerokok gitu kayaknya aneh gitu kan. Tapi kalau ngerokok doang tanpa ngopi juga sama. Benar. Kayak berdampingan itu membuat suatu kenikmatan yang wah gitu. Tapi biar lebih mantap lagi, Apa ya? ngopi, abis itu ampas kopinya dipakai buat masker. Masker. Iya, ada artinya. Masker organik begitu-gitu. Jadi dari tiga hal yang saling bersangkut paut ini nggak lengkap kalau misalnya tidak ada salah satu, itu dari kopi, senja, dan puisi. Materinya tentang tiga hal tersebut. Gimana menurut lu, Guys? Nggak, gue mau nanya sama lo. Oke, silakan bertanya. Saya akan menjawab. Kan di sini puisi ya, ada puisi. Penulis siapa yang paling lo suka di Indonesia lah, dengan jauh-jauh? Adakah penulis yang kau suka? Penulis apa nih? Koran? Apa puisi? Puisi dong. Oh iya sih. Temanya kan puisi. Dirinciin, gue orangnya nggak bisa kalau. Ada dong pastinya. Ada, jelas. Gue tuh suka sama karyanya Wiranegara. Wiranegara yang stand up comedian itu kan? Betul, yang stand up lebay, yang brewoknya panjang kayak iya, Betul. itu. Yang rambutnya kayak bunglon. Iya. Tapi lu apal nggak sih? Ada nggak satu kata-kata dia yang selalu lu ingat gitu? Oh, jelas dong. Apa itu? Nggak ada. ada. Oke. Apa? Kalau gue inget-inget loh. Yang mana? Itu kata-katanya cuplikannya aja ya, maksudnya sepotong ya, dia kan panjang nih, nggak mungkin dong gue sebutin selama sampai 3 menit gue baca puisi, jadi jatuhnya episode mari berpuisi begitu jadinya. Pokoknya ada satu kutipannya dia, tunggu yang aku dalam perbincangan, niscaya kopi yang kau pesan tidak akan panas pahit kehilangan. Itu yang suka dari puisinya dia, kayak dalam gitu. Kena banget. Iya, kena banget brewoknya. Enggak puisinya. Iya. Terus kalau dari lu kayak gimana? Ada nggak sastrawan yang lu suka yang menulis? Ada dong, pasti. Pasti gue tuh Sujiwete juga. Bukan. Emang bukan. Coba apa? Gua lebih ke Pak Sapardi Djoko Damono. Sapardi itu Bukan loh. bukan tetangga gua. Masa iya tetangga lo? Ya kan kali aja ada namanya Pak Sapardi. Pak Sapardi. Yang pas dia udah almarhum. Oh, udah almarhum. Jadi nggak boleh diledekin ya? Ya nggak boleh dong. Apa ya, Pak? Masih ya diledekin. Ini mah tetangga saya. Udah kali. Puisinya? Udah dong. Enggak, puisinya dong. Gue pengen denger. Banyak. Salah satunya gua agak sedikit lupa aja. ya udah, kalau lupa nggak apa-apa, durasi kita juga udah pengen habis. Ya betul loh ya, antara. Tapi ada yang paling nah gua ingat. itu dong. Ada yang paling gue ingat adalah dia pernah nulis itu, katanya yang fana itu adalah waktu. Ini kenapa tuh? Kita abadi, merangkai detik demi detik, merangkainya seperti bunga, sampai kita lupa untuk apa. Tapi yang fana itu adalah waktu, bukan, tanyamu. Kita abadi. Itu adalah Kita abadi. ya. Abadi. Nggak bergema gitu dong. Oh enggak? Maksudnya biar berasa aja. Oke, dalam kan? Dalam. Kena gitu. Pak Sapardi. Sapardi. Iya. Pak Sapardi. Emang lu nggak tahu lagu Jason Ranti yang nyanyiin dia? Yang Jason Rantinya tahu. Pak Iya. Sapardinya. Yang lagunya begini, dadanya begitu ya kan? Oh iya itu.
Yaitu buat Sapardi. kenangan Bapak Sapardi. Bapak Sapardi. Ya, dia buat lagu buat perpisahan mungkin. Untuk Bapak yang di Sapardi. sana, semurung mendung sederas hujan. Cakep. 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 Ulang. Semurung mendung sederas hujan. Cakep. Nggak terasa podcastnya udah berakhir. Oh, udah udah melar banget ya Bang, ya? udah sampai ending. Oke. Udah mencapai klimaks. Udah sampai titik klimaks. Ada lagi nih? Udah. Burung cendrawasih, burung berkutut, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Sekian podcast dari saya dan Bung Abai. Oke. Nantikan terus podcast episode selanjutnya. Stay tune dan bye bye.